Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fungsi if, kemudian bagaimana juga caranya menggunakan fungsi if yang akan dikombinasikan dengan string, or, dan and. Nah, kenapa saya ingin membuat video ini? Karena saya lihat teman-teman dari angkatan 2018 dan 2019 itu masih banyak yang bingung kemarin, masih banyak yang lupa. Ya mungkin karena selama corona di rumah tidak pernah belajar, tidak pernah latihan mungkin sehingga lupa. Nah, saya akan mencoba mengingatkan ulang, semoga ini bermanfaat. Di sini saya sudah menyiapkan kasus seperti ini: if or, dan if dan and. Oke, kita akan mencoba belajar tentang if sederhana. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu dengan tabelnya. Jadi untuk memahami Excel ini bukan hanya sekedar hafal rumus, tapi betul-betul paham. Nah, kemarin teman-teman ada yang ketika dikasih kasus seperti ini langsung tanya, bagaimana ini, saya tidak tahu." Harusnya kita analisa dulu. Yang pertama kita analisa tabelnya. Nah, di tabel ini ada nama peserta didik, ada status, kemudian ada keterangan yang nanti akan diisi. Setelah kita paham tabelnya, kita baca soalnya. Peserta didik yang berstatus kompeten akan mendapat sertifikat, sementara peserta didik yang tidak berkompeten tidak mendapat sertifikat. Baru seperti itu. Nah, kita di sini akan menggunakan fungsi if. Nah, sebelum kita lanjut kita harus paham if itu apa. Nah, if itu adalah fungsi logika yang kalau dalam bahasa Inggris if itu artinya jika. Nah, if sendiri ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama logika tes, kemudian nilai benar, dan nilai salah. Seperti itu. Nah, cara pengaplikasiannya kita baca kembali soalnya. Peserta didik yang berstatus kompeten akan mendapat sertifikat, sementara peserta didik yang tidak kompeten tidak mendapat sertifikat. Nah, maksudnya karena kita sudah analisa tabelnya. Kalau statusnya di sini ini kompeten, maka dia dapat sertifikat. Tapi kalau tidak kompeten tidak dapat sertifikat. Oke. Caranya sama dengan if jika buka kurung, jika statusnya ini sama dengan kompeten, maka dia dapat sertifikat. Jika tidak, maka tidak dapat. Atau biar lebih greget teman-teman, kita ganti nambongo aja ya. Nambongo. Nah, jadi maksudnya kalau dia di sini kalau statusnya kompeten maka dapat sertifikat, tapi kalau tidak kompeten nambongo. Kenapa nambongo? Ya salah sendiri, datang ke kampus bukan belajar malah main ML. Syukur-syukur kalau dia sudah pintar, ini belum tahu apa-apa, datang ke kampus main ML. Datang ke rumah latihan, akhirnya uang 600.000 per bulan ya sia-sia, malah nggak jadi apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-temannya. Jadi kalau statusnya kompeten dia dapat sertifikat, kalau tidak kompeten dia nambongo. Tutup kurung, enter. Oke, kita tarik ke bawah, atau teman-teman bisa juga di pojok kanan bawah ini ada kotak kecil ini warna apa ya? Warna hijau. Jadi di sel ini ada kotak kecil warna hijau di pojok kanan bawah. Ini kita klik 2 kali sampai tanda panahnya seperti hitam, jadi hitam seperti ini, kemudian diklik 2 kali. Nah, kalau dia kompeten dapat sertifikat, tapi kalau tidak kompeten dia nambongo. Oke. Saya kira sampai sini paham. Setelah itu kita lanjut lagi di fungsi if yang akan dikombinasikan dengan or. Nah, or ini dia fungsi yang apabila kalau salah satu kriterianya saja sudah memenuhi syarat, maka dia akan dinyatakan lulus nilai benar. Contohnya seperti ini. Soalnya, peserta yang memiliki tinggi badan minimal 170 cm atau memiliki nilai minimal 85 maka dinyatakan lulus. Jadi ini kan
tabel seleksi masuk tentara. Ada nama peserta, ada tinggi badan, nilai, serta keterangan yang akan kita isi. Jadi maksudnya kalau tinggi badannya ini minimal 170 atau nilainya minimal 85, maka dia dinyatakan lulus. Jadi kalau salah satu kriterianya ini sudah memenuhi syarat, maka dia akan dinyatakan lulus. Tapi dia tidak akan dinyatakan lulus apabila kedua kriteria ini tidak memenuhi syarat. Oke, caranya sama dengan if or kurung jika tinggi badan minimal 170. Kenapa saya pilih lebih dari sama dengan? Kalau hanya saya pilih lebih dari, itu berarti di atas 70. Berarti 170-nya nggak keikut. Sementara kalau saya pilih lebih dari sama dengan, berarti 170-nya keikut. 170 ke atas. Seperti itu. Jadi lebih dari sama dengan itu adalah minimal. Minimal 170 atau nilainya ini minimal 85, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Oke. Bentar. Kita klik 2 kali. Nah, kenapa Ojo ini dinyatakan lulus? Karena tinggi badan dan nilainya itu memenuhi kriteria. Tinggi badannya 170 dan nilainya 85. Terus EC ini kenapa dia tidak lulus? Ya karena tinggi badan dan nilainya itu tidak memenuhi kriteria, tinggi badannya hanya 168, nilainya hanya 74. Sementara Toke ini kenapa tinggi badannya cuma 159 tapi dia dinyatakan lulus? Ya karena nilainya 90. Jadi walaupun tinggi badannya tidak memenuhi kriteria tapi nilainya memenuhi kriteria, maka dia akan dinyatakan lulus. Atau begitu pun sebaliknya, biawak ini. Jadi biawak ini tinggi badannya 172 tapi nilainya cuma 82, tapi dia lulus karena tinggi badannya memenuhi kriteria. Jadi kalau salah satunya ini saja memenuhi kriteria, maka dia akan dinyatakan lulus. Dia tidak akan dinyatakan lulus apabila kedua-duanya ini tidak memenuhi kriteria. Oke, saya kira sampai sini paham. Nah, kemudian kita akan belajar fungsi if yang akan dikombinasikan dengan n. Nah, kalau or tadi kan apabila salah satu kriterianya saja sudah memenuhi syarat, maka dia akan dinyatakan lulus. Tapi beda dengan n. Jadi n ini apabila ada 2 kondisi atau lebih yang terpenuhi, baru dia bisa dinyatakan lulus. Oke, cara praktekannya kita baca dulu soalnya. Peserta yang memiliki tinggi badan minimal 170 dan memiliki nilai minimal 85 akan dinyatakan lulus. Jadi untuk dinyatakan lulus, maka tinggi badannya minimal harus 170 dan nilainya harus minimal 85. Caranya sama dengan if buka kurung n buka kurung jika tinggi badan minimal 170 dan nilainya minimal 85, maka dia dinyatakan lulus. Tapi jika tidak, selain dari 2 itu, maka dia tidak lulus. Oke, kurung kita enter. Kita klik 2 kali. Nah, Ojo kenapa dinyatakan lulus? Ya karena 2 kriterianya memenuhi. Tinggi badan 170, nilainya 85. Loh, EC ini kenapa tidak lulus? Ya karena dua-duanya tidak memenuhi kriteria, tidak lulus juga. Toke, kenapa nilainya 90 tapi dia tidak lulus? Ya karena salah satunya tidak memenuhi kriteria. Tinggi badannya cuma 159, walaupun nilainya 90. Kalau tinggi badannya hanya 159, tidak sampai 170, maka dia akan tidak lulus. Begitupun juga, walaupun tinggi badannya 172 tapi kan nilainya cuma 82, ya tetap tidak lulus. Jadi dia dinyatakan lulus betul-betul
kalau dua kriteria ini memenuhi syarat. Jadi kalau salah satunya saja tidak memenuhi syarat, maka dia akan dinyatakan tidak lulus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan mengajarkan juga, saya kira sampai sini sudah paham ya. Kemudian saya akan mengajarkan bagaimana cara mengurutkan data. Jadi biasanya kalau dosen-dosen itu kan memberi soal, coba urutkan data berdasarkan ini, gitu kan? Nah, di sini soalnya urutkan data berdasarkan keterangan. Jadi maksudnya kita disuruh mengurutkan, ini kan data, ini di tabel ini kan data. Jadi kita maksudnya disuruh mengurutkan ini berdasarkan keterangan. Jadi yang dapat sertifikat semua, yang nambongo semua. Nah, bagaimana caranya kita mengurutkannya? Pertama kita blok semua dulu. Kita blok semua. Jangan hanya blok ini. Kalau hanya di blok ini, nanti yang menyesuaikan hanya statusnya, sementara nama peserta didiknya tidak akan menyesuaikan. Nah, jadi nanti hasilnya nggak akurat, tidak sesuai, maka harus diblok semua. Nah, setelah diblok semua, pilih menu data, kemudian ini ada sort, kita pilih. Nah, sort by, urutkan berdasarkan, pilih. Nah, karena yang dimau tadi di sini ini adalah urutkan data berdasarkan keterangan, maka kita pilih keterangan. Oke, baru kita oke. Nah, secara nggak langsung dia akan terurut sendiri. Nih, yang dapat sertifikat semua, yang nambung semua. Secara nggak langsung juga namanya akan menyesuaikan. Jadi kalau tadi yang kita blok hanya ini, maka yang menyesuaikan hanya ini nanti. Sementara ini namanya nggak akan menyesuaikan, makanya hasilnya nggak akan akurat. Jadi harus diblok semua. Nah, kemudian saya juga ingin mengajarkan bagaimana, ini kan kalau tinggi badan ini biasanya sentimeter ya. Tapi kalau saya tulis di sini 170 cm misalnya. Centimeter. Ini kan nggak bagus. Jadi ini nanti hitungannya ini berbentuk berbentuk huruf, bukan berbentuk angka. Jadi bagaimana kita mau walaupun dia ini ada sentimeternya, dia akan tetap berbentuk angka. Oke, caranya kita blok dulu semua ini, tinggi badannya kita blok. Kemudian kita klik kanan. Setelah itu pilih format cell. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih custom. Kemudian pilih yang 0 ini. Terus kita ketik di sini, kita spasi satu kali, tanda petik 2. Terus di situ sentimeter. Fokus semua aja ya, sentimeter, tanda petik lagi, baru oke. Nah, secara nggak langsung dia akan berubah dengan sentimeter sendiri. Rupanya ini saya hapus, jadi nggak perlu lagi saya menulis 170 cm, nggak perlu lagi saya menulis itu nanti. Jadi saya cukup menulis 170, saya enter, tak. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri, akan tertulis 170 cm. Begitu juga nanti yang ini. Kita blok. Kita klik kanan, format cell, custom. Pilih yang ini. Klik yang ini, kita spasi satu kali, tanda petik 2 cm. Tanda petik 2 kali lagi, baru oke. Nah, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Oke, saya kira mungkin sampai sini teman-teman paham. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom komentar YouTube atau bisa chat saya di WA atau di Messenger. Insya Allah saya akan bantu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya baru pertama kali bikin video ini. Kalau masih kedal-kedal cara bicara saya, sekali lagi saya mohon maaf karena saya juga bingung bagaimana cara menjelaskannya. Tapi semoga teman-teman paham dan ini bisa menjadi barokah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat.
Dan kepada teman-teman mohon video ini di-share agar lebih bermanfaat, agar ilmunya lebih barokah. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.